Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heri Irawan SE, masih tetap di channel YouTube Heri Kombi. Sahabatku, kawan-kawanku semua, di video kali ini saya akan menjelaskan fitur terbaru aplikasi JKN Mobile. Sudah pada punya belum aplikasinya? Kalau belum pada punya, silahkan download di Play Store, nanti dengarkan penjelasannya. Di sebelah kanan saya sudah ada Bang Reno. Halo Bang Reno. Baik ya. Sebagai dia akan membawakan menjadi aktor ya di video YouTube kali ini, sebagai peserta PBI atau penerima bantuan iuran yang ingin melakukan pindah paskes BPJS Kesehatan. Dan di sebelah kiri saya yang rambutnya dibelah, yang paling ganteng, Bang Jerry atau biasa dipanggil Bang JJ. Dia akan berperan sebagai peserta PPU, pekerja yang habis kontrak akibat pandemi dan dia ingin melakukan pindah segmen kepesertaan BPJS Kesehatannya. Namun sebelum menyaksikan video, saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan semua, bagi yang belum melakukan subscribe, silahkan klik tombol subscribe di sebelah kanan ya. Tinggal diklik saja, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar JKN BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan di negeri kita tercinta Indonesia. Bagi yang sudah melakukan subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan setiap kegiatan, aktivitas dan usahanya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Saya mau bertanya, kan saya ini baru kena PHK ya. Yang mau saya tanyakan, dalam pengurusan BPJS mau pindah ke pesertaan BPJS yang sudah di PHK gimana tuh Bang caranya? Jadi Bang JJ ini udah di PHK nih ya, habis kontrak apa gimana ceritanya? Pengurangan aja, ada Pengurangan ya, akibat pandemi corona ya. Memang banyak buruh-buruh sekarang yang dirumahkan, habis kontrak dan berpanjang. Dan BPJS nya bagaimana Bang JJ? Saya ingin pindah ke pesertaan BPJS yang sudah di PHK. Gimana caranya tuh? Lewat aplikasi apa kita harus datang langsung ke kantor BPJS? Ya, untuk pindah ke pesertaan JKN BPJS Kesehatan dari segmen PPU ya, PPU itu pekerja penerima upah, menjadi PBPU. Kalau sekarang Bang JJ sudah punya usaha dan mampu untuk membayar iurannya, bisa melakukan pindah kepesertaan atau segmen kepesertaan. Caranya bermacam-macam. Yang pertama, bisa datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BPJS Kesehatan, ataupun bisa melalui aplikasi JKN Mobile. Nah, kebetulan nih sekarang di fitur baru aplikasi JKN Mobile itu ada fitur baru, yaitu fitur terbaru ini salah satunya perubahan segmen kepesertaan dari peserta PPU ke PBPU. Artinya PPU itu pekerja penerima upah, pindah ke PBPU, pekerja bukan penerima upah. Gitu. Jadi kalau nggak mau antri datang ke kantor, Bang JJ bisa buka Androidnya. Punya HP nggak nih Bang JJ? Mana HP-nya coba ya? Ada ya? Ini HP apa ya? Ya, jadi kalau sudah punya HP, silahkan nanti HP-nya dibuka, ada Play Store. Ada Play Store. Pasti ada. Nanti buka Play Store-nya, tinggal diklik aplikasi JKN Mobile. Itu. Nah, nanti di fitur aplikasi tersebut ada fitur-fitur untuk melakukan pendaftaran, untuk melakukan pindah kepesertaan,
untuk melihat cek iurannya berapa gitu, historinya ada semua di situ Pak. Begitu. Untuk waktunya kita akan cepet ke kantor apakah lewat aplikasi tersebut? Ya, kalau untuk waktu efektif ya, karena sekarang ini masih di masa pandemi virus corona, seyogianya memang fitur ini dikembangkan dan diperbaharui oleh pihak BPJS Kesehatan untuk mencegah atau meminimalisir penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Jadi sebaiknya menurut saya daripada antri datang ke kantor, silahkan aja download aplikasinya JKN Mobile di Play Store, nanti buka fiturnya. Jadi gini Bang, saya mau bertanya nih. Ya. Saya kan selaku BPJS dapat dari pemerintah nih. Saya tuh ingin pindah Paskes. Bagaimana ya caranya pindah Paskes tersebut? Emang kenapa pengen pindah Paskes? Ya kurang nyaman, fasilitasnya kurang lah. Mau pindah ke yang lebih baik, lebih bagus. Oh baiklah. Jadi Bang Reno ini peserta BPJS PBI ya. Kalau dari pemerintah itu BPJS-nya itu adalah PBI, penerima bantuan iuran. Dan untuk segmen PBI ini terbagi dua juga. Ada yang PBI APBD. APBD itu yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui APBD. Ada yang PBI APBN yang dari pemerintah pusat, yang membayar ke BPJS setiap bulan itu pemerintah pusat. Berarti Bang Reno ini nggak mengiur sendiri kan? Iya. Enggak ya. Yang PBI. Keluhannya kan ingin pindah Paskes BPJS Kesehatan. Paskes itu artinya fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, dokter praktek pribadi, ya. Paskes pertama lah, karena tidak nyaman dengan pelayanannya. Nah untuk saat ini informasi nih buat Bang Reno, kalau memang tidak nyaman di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, bisa pindah Paskes. Memang sebelumnya juga bisa pindah Paskes untuk yang PBI, tapi harus datang ke kantor sebelumnya. Ya, jadi buat semua peserta JKN BPJS Kesehatan, segmen kepesertaan apapun itu, segmen itu golongan kepesertaan. Kan ada yang PBI ini penerima bantuan iuran, ada yang PBPU, pekerja bukan penerima upah, ada juga yang BP bukan pekerja. Bila mana tidak merasa nyaman di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, dari dulu juga bisa pindah Paskes. Sebenarnya pindah Paskesnya itu paling cepat itu 3 bulan. Jadi harus 3 bulan dulu di Paskes tersebut, baru bisa melakukan pindah Paskes kembali. Nah kalau dulu itu kan harus datang ke kantor ya, untuk yang PBI, penerima bantuan iuran. Nah sekarang di aplikasi mobil JKN itu ada fitur terbarunya. Jadi tinggal download di Play Store, buka aplikasi Play Store-nya. Punya Android kan nih Bang Reno? Ada Ya. Buka Android-nya, download aplikasinya. Di situ ada JKN Mobile, ditulis aja. Nanti muncul aplikasinya. Di situ ada perubahan data. Nah di perubahan data itu tinggal diklik nama fasilitas kesehatannya. Nanti di situ tinggal kita memilih di fasilitas kesehatan mana nih. Itu yang sekiranya nyaman. Gitu Bang Reno. Jadi syaratnya itu yang pertama harus peserta JKN BPJS Kesehatan yang 3 bulan minimal di Paskes tersebut. Gimana, bisa dipahami nggak nih? Bisa. Berarti itu semenjak kita ganti Paskes berlakunya mulai kapan ya Bang? Nah misalkan Bang Reno ini mau pindah Paskes ya. Sekarang kan di bulan September ya. Iya, September misalkan sekarang tanggal 4. Bang Reno ini ingin pindah Paskes. Bang Reno download tuh aplikasinya hari ini misalkan, langsung dibuka. Nah nanti bisa digunakannya itu di bulan depan. Efektifnya itu ya. Jadi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Paskes yang barunya itu di bulan Oktober depan. berarti ya. Di bulan awal. Ya, di awal Oktober ya, di tanggal 1 itu sudah pindah. Tapi bukan berarti ketika Bang Reno ini masih belum bisa menggunakan di sana ketika sakit nggak bisa datang ke Paskes yang lama. Walaupun sudah diklik pindah di aplikasi itu, masih tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di aplikasi yang di puskesmas yang
sebelumnya. Selama bulan September ini. Selama bulan September ini. Itu. Cukup Pak Reno? Ya, jelas. Baik Pak Reno. Nah, jadi buat semua sahabatku dimanapun Anda berada, saat ini aplikasi JKN Mobil ini sudah memperbaharui fitur terbarunya. Dan memang masih terus melakukan perkembangan perbaikan ya. Akan ada fitur-fitur lain yang disesuaikan, yang ditambahkan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan kebutuhan peserta. Untuk update fitur terbarunya saat ini adalah yang pertama adalah fitur ubah FKTP atau fasilitas kesehatan. Untuk segmen PBI APBN bukan pekerja PPU PN, peserta yang masuk pada daftar redistribusi Paskes boleh melakukan perubahan Paskes sebelum 3 bulan. Yang B-nya fitur perubahan segmen kepesertaan PBPU, artinya buat pekerja-pekerja dari PPU yang non aktif, pekerja penerima upah, misalkan ada buruh yang sudah ter-PHK, yang sudah habis kontrak, ingin melakukan pindah Paskes, ingin melakukan pindah segmen kepesertaan menjadi peserta mandiri, sekarang bisa dilakukan melalui aplikasi JKN Mobil. Yang selanjutnya adalah PBI APBN yang non aktif, karena banyak juga ya PBI yang dinonaktifkan mungkin karena memang sudah mampu dan lain sebagainya, bisa juga melakukan pindah segmen kepesertaan melalui aplikasi JKN Mobil. Yang selanjutnya adalah fitur C ya, pendaftaran baru, validasi peserta identik, penambahan anggota keluarga, reaktivasi virtual akun bagi calon peserta PBPU baru yang sudah mendaftar namun belum melakukan pembayaran pertama lebih dari 30 hari. Nah, beberapa kasus kami menemukan ada masyarakat yang sudah daftar BPJS Kesehatan namun ternyata dia tidak membayar setelah melakukan pendaftaran. Karena kan ketika kita mendaftar JKN BPJS Kesehatan, kita wajib melakukan pembayaran itu 14 hari setelah melakukan pendaftaran dan ada jeda waktu sampai 30 hari. Ternyata banyak tuh yang setelah 30 hari sampai lewat 30 hari tidak melakukan pembayaran aplikasi BPJS Kesehatannya. Nah, sekarang tidak perlu melakukan reaktivasi lagi untuk datang ke kantor, bisa dilakukan melalui aplikasi JKN Mobil. Mungkin itu informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila mana ada yang tidak paham, silahkan berkomentar, nanti saya akan jelaskan, atau bisa menghubungi WhatsApp saya di nomor 0858317429. Mari kita sama-sama kawal program jaminan kesehatan nasional agar tidak ada lagi masyarakat yang ditolak oleh rumah sakit, tidak ada lagi orang miskin dilarang sakit, karena sehat adalah hak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.